setiap hari. Jadi ini mumpung ada yang ahli datang ke sini, ada Pak Ustadz. Jup, lu kan orangnya kayaknya bingungan, kacau gitu hidup lu. Lu pasti punya banyak pertanyaan yang pengen diajukan nih. Mumpung aja Pak Ustadz langsung aja, Bang Jup. Jui, saya mau bertanya nih, Pak Ustadz. Iya, saya mau jawab. Janji ya? Boleh. Boleh. Kenapa sih sebagai umat muslim kita diwajibkan berpuasa? Ya elah, Jup. Itu mah pertanyaan bocah, Jup. Lu kan udah gede. Harusnya lu pertanyaan yang berbobot. Berat lu aja 95 kilo, gimana sih, Jup? 93. Udah turun sekarang udah ya? Turun 2. Ya Allah. Ya udah. Perihal ada orang utang puasa. Itu gimana cara nagihnya? Jup, utang puasa nggak bisa ditagih. Gue mending pertanyaan bocah daripada pertanyaan aneh, Jup. Gimana sih lu? Jangan malu-maluin, kita udah ada Habib. Aku mau nanya Habib boleh, Habib? Boleh. Ini lagi. Aku dulu kan di madrasah. Ada ustadz, aku jadi muridnya. Apakah kalau murid ustadz itu bisa disingkat murtad? Saya jawab yang dulu nih, penting nih. Boleh, ini penting nih. Disingkat boleh, tapi kan singkatan jadi nggak bagus. Enggak bagus ya? Jadi kalau bisa dilengkapin. Sama juga, Ustadz pun begitu. Ustadz duduk di belakang, tiba-tiba panitia mau nyuruh ke depan. Ke depan. Ngomongnya, saat silahkan ke depan, jangan diterusin. Jangan terusin. Kan nggak bagus juga tuh. Ke depan us. Jadi Itu baru biasa, bagus. biasa manggilnya lengkap. Iya. Singkatan boleh asal yang terdengarnya baik ya, Pak Betul. Ustadz. Oh, Nama begitu. saya namanya Rika. Dipanggilnya Burik. Iya kenapa? Emang bener ya? Ayo lanjut. Itu Mohon maaf Pak Ustadz. contoh pertanyaan berbobot, ya kan? Nah, Ya, barusan kan? Itu pertanyaan berbobot kan? Enggak, Mas. nggak Awan, berbobot, malah enggak. enggak Yaudah, ada. Pak Ustadz mending jawab pertanyaan yang bocah aja deh, yang awal deh. udah. Dibanding Pertamanya yang kenapa aneh-aneh. kita diwajibkan berpuasa? Nah, Jadi gini, Oke. kalau ditanya kenapa kita diwajibkan buat puasa, pasti jawaban yang paling pas adalah sebagai bentuk ketaatan. Karena puasa itu kan memang diperintahkan sama Allah. Sebagaimana firman-Nya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah wajibkan kita itu buat puasa. Nah, kita sebagai muslim otomatis menjalankan. Karena apa yang Allah perintahkan buat kita sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Jadi keimanan muslim itu ketika mendapat perintah dari Allah, dia nggak mau tanya dulu manfaatnya apa. Kita kan nggak tahu nih manfaat puasa buat kita apa. Ya. Yang pasti puasa aja. puasa aja. Kalau ditanya kenapa puasa, ya wajib kan begitu. wajib. Sama juga kayak sunat. Khitan. Khitan. Udah sunat belum? Ya, dikit. Setengah kupluk berarti ya. Setengah kupluk. Di mana-mana kalau sunat itu kan dikit, masa semua? Iya, juga ya. Iya, betul. Gini. Jadi kayak model khitan sunat. Iya, betul. Kita kan di khitan usia balita lah ya, usia kecil lah, masih kecil, 4-5 tahun gitu loh. Aku belum SD loh, Pak Ustadz. Hah? Baru disunat. Biasanya kalau orang Jawa disunatnya pas udah Udah agak gede, gedean, oke. lebih berani Baik. gitu. Jadi ketika kita disunat, kita tahu nggak fungsi sunat itu apa? Enggak tahu. Manfaatnya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Cuma yang tahu sunat itu wajib buat laki-laki. Oke. Yang kita tahu ketika sunat cuma 3. Iya. Yang pertama pasti sakit, Pakai sakit, yang kedua dibikinin pesta, dibikin pesta, yang ketiga dapat duit. dapat duit. Nah, kan itu doang waktu sunat. Iya. Tapi karena bentuk ketaatan kita mau disunat, meskipun sakit. Tapi subhanallah ternyata waktu berjalan ketika diselidiki dengan ahli ilmu, ternyata khitan itu, sunat itu membawa banyak kesehatan buat yang disunat. Betul. Demikian juga dengan puasa nih. Awalnya kan kita nggak tahu puasa itu apa sih faedahnya, kenapa sih kita mesti nggak makan sampai 13 jam? Iya. Kenapa sih kita mesti nahan makan, nahan minum segala macam? Tapi karena bentuk ketaatan, karena kewajiban kita ikut. Nah ternyata subhanallah di puasa itu banyak manfaat buat manusia. Bikin sehat, kemudian otak bisa jadi makin cerdas, metabolisme tubuh makin baik. Nah, ternyata kewajiban yang Allah berikan buat kita itu akan mendatangkan banyak manfaat baik lahir dan batin kita. Makanya kita sebagai muslim wajib untuk puasa. Yang pertama karena ikut dengan perintah Allah. Yang kedua dalam puasa kita akan banyak manfaatnya buat kita. Wah. Itu baru jawaban, Jup. Saya puasa 2 hari full deh, nggak buka-buka deh. Nggak boleh biar kalau bersih otaknya. Nggak boleh, ada aturannya, Jup ya Pak Ustadz ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi semangat boleh. Nah. Tapi ilmu kudu ngikut.
Oh iya iya. Gitu. Contoh nih. Kalau begitu Ustaz, kita puasa dari pagi sampai besok aja supaya lebih sehat lagi. Lebih bermanfaat lagi Iya, gitu. itu salah lagi. Salah. Jadi setiap ibadah yang nggak pakai ilmu Allah tolak. Faguluman bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun tuqbalu. Semua ibadah nggak ada ilmunya Allah tolak. Contoh. Kalau makin banyak ibadah, pahala makin banyak nggak? Makin banyak. Makin banyak. Satu ketika ada yang ibadah nggak pakai ilmu. Dia sholat subuh ikut sama teman-temannya. Begitu teman-temannya 2 rakaat, tahiyat selesai salam dong. Salam. Subuh kan 2 rakaat. Nah ini yang sebelahnya nih, yang dia tahu cuma satu tadi. Makin banyak ibadah, makin banyak pahala. Dia nggak ada ilmunya soal sholat. Wow. Begitu temannya salam, dia bangun lagi. Wah, Ditambahin 2 lagi. Ditambahin 2 lagi. Tambahin 2 lagi. jadi dia di masjid Solo tuh Iya, berarti ya? Solo 4 jadinya. Temennya nanya. Itu nggak boleh ya Pak Ustadz? Nah, Ya, udah temennya pasti nggak nanya, boleh. kenapa 4? Apa jawabannya? Ente berapa? 2. Dua. Banyak nggak pahalanya? Banyak. Kata dia, 2 aja banyak, apalagi 4 itu. Tapi kan nggak gitu Tapi nggak ada juga. ilmunya. Nggak ada ilmunya. Akhirnya jadi sia-sia ditambah juga. Betul. Jadi mesti ada patokan ilmunya. Harus dijagain takutnya 28 rakaat. Iya, harus dijagain. Harus dijagain tuh. Sama